Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar katamu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus lebih menginginkan tindakan dari orang daripada dengan rumusan-rumusan yang indah-indah saja. Ahli kitab ini, ahli Taurat ini sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan sebetulnya. Dengan mencintai Tuhan, mencintai sesama. Dia sebetulnya sudah tahu apa yang ditulis di dalam Taurat. Namun Tuhan lebih menekankan bukan pengetahuan itu sebetulnya yang menjadi utama, tetapi tindakannya. Apakah pengetahuan yang sudah mempengaruhi otaknya itu juga mempengaruhi sikapnya dalam kehidupan sehari-hari? Maka Tuhan di akhir Injil mengatakan, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Berarti tampak bahwa Tuhan lebih menekankan apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah dipercayai, ini perintah dari Tuhan, ya lakukan. Bukan justru sebagai sarana untuk pembenaran diri, dia mau untuk meminta orang lain juga membenarkan tindakan dirinya. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, kisah mengenai orang Samaria ini sungguh sudah kita ketahui dari dulu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, apakah kisah ini juga menginspirasi kita dalam membentuk tindakan kita, supaya tindakan kita ini memperlihatkan aspek kasihnya. Aspek kasih ini mengatasi yang namanya sara, sukunya, agamanya, atau hal-hal yang lain yang membedakan orang dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi itu dilampaui semua, yang penting adalah aspek
aspek di mana dia mencinta sama-sama ciptaan Tuhan yang kebetulan diciptakan berbeda. Orang Samaria melakukan itu. Dia tahu bahwa dirinya itu dibenci oleh orang-orang Yahudi, tapi dia tetap mau untuk melakukan tindakan hal itu. Kenapa? Karena melihat bahwa ada orang yang memang pada waktu itu patut untuk dikasihi, untuk ditolong. Kalau tidak, nyawa orang itu ada dalam bahaya. Dia mau untuk melakukan itu. Bahkan dia mau berkorban untuknya. Ini adalah tindakan kasih itu. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua sudah melakukan itu. Dengan tindakan baksos misalnya, kita bisa mengatasi tindakan yang istilahnya itu kebaikan, bukan hanya melulu untuk orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi kita sudah berani melangkah, orang-orang yang ada di luar gereja juga kita bantu. Kita sudah melakukan itu. Hanya sekarang, apakah ini sudah menjadi semacam way of life, cara hidup kita, untuk kita supaya kita bisa melakukan itu? Namun kadangkala ada juga orang yang melakukan ini hanya sebagai alasan, tapi untuk menutupi dirinya. Alasannya begini, orang itu tidak pernah terlibat di dalam lingkungan, tidak pernah terlibat dalam wilayah, tidak pernah terlibat di dalam paroki, tapi dia tetap mengaku sebagai orang Katolik. Alasannya apa? Saya sudah terlibat di luar. Saya sudah lebih banyak terlibat di sana. Jadi dia seolah-olah kalau dalam hidup berimannya dia sebagai intel. Artinya orangnya ada, tetapi tidak pernah ketok. Gitu. Jadi intel Katolik artinya orangnya ada, beriman Katolik, tapi tidak pernah kelihatan, tidak pernah memperlihatkan diri. Intel kan begitu, tidak pernah memperlihatkan diri. Kata Pak Hari begitu ya, Pak Hari ya. Ya. Sekarang kita bisa melihat di sana. Apakah kita seperti itu? Tidak. Tuhan menginginkan bukan diri kita yang kelihatan, tetapi kehadiran Tuhan dalam diri kita supaya bisa dilihat orang. Kehadiran Allah dalam diri kita supaya bisa dirasakan oleh orang yang membutuhkan. Dan di sana tampak bahwa hidup beriman lebih menghidupi kehadiran Tuhan yang menggerakkan dirinya sehingga orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti yang kita rasakan pula. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka segala macam teori itu tidak ada artinya. Tapi orang zaman sekarang lebih mengandalkan banyaknya teman dibanding dengan satu sahabat yang istilahnya itu rela untuk memberikan diri. Kita bisa melihat medsos, orang lebih mementingkan banyaknya teman yang senang dengan dirinya. Tetapi yang kita butuhkan adalah satu orang yang sungguh mau untuk menuntun kita, memberikan kebaikan kepada kita. Dan satu orang itu sebetulnya adalah Tuhan kita sendiri. Nah, kalau kita menghidupi Tuhan, maka kita juga bisa menjadi teman bagi yang lain pula. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, itu seperti yang dialami oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Umat di Galatia itu bertanya mengenai siapa sih Paulus itu, dan Paulus itu seolah-olah dipertentangkan dengan rasul-rasul yang lain, seolah-olah tidak mempunyai sesuatu istilahnya itu bukti bahwa dia itu bisa untuk mematahkan Injil di tengah umat. Paulus mengatakan bahwa yang penting adalah dia melakukan kehendak Allah, bukan apa yang dikehendaki oleh sesama. Menjadi sesama adalah dia melakukan dengan konsekuen yang dikehendaki Allah, bukan sekedar mau memenuhi apa yang menjadi harapan orang lain. Paulus membela diri bahwa dia melakukan tugas perutusan ini karena dari Allah. Maka mari ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita menjadi sesama bukan karena kita itu harus melakukan itu, tetapi kita merasakan kehadiran Tuhan dan kita mempunyai kewajiban untuk membagikan Tuhan kepada sesama. Kasih adalah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Selamat merenungkan.